Salam sejahtera. Yahoo Witafefu. Dari kami GBA Berea di Teluk Dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya biasa mendengar tentang pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya menyampaikan motivasi saja. Ya, yang hanya menyampaikan hal-hal yang normatif saja. Oh, itu baik, baik. Tetapi bagi umat Tuhan yang ingin maju, yang ingin dewasa secara rohani, yang ingin memiliki pengertian yang benar, yang ingin mau imannya kokoh dan kuat dan bisa menjadi saksi untuk memberitakan firman, maka penting bagi umat Tuhan untuk diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih agak keras. Dan minggu kemarin kita berbicara tentang waspada terhadap pengajar-pengajar yang palsu gitu, yang nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Dan dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang katanya ada kesesatan yang kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4. Ya. 1 Timotius pasal 4. Saya akan bacakan ayat 1 hingga ayatnya yang kelima saja. Begini firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat ketiga, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan telah mengenal kebenaran. 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan penuh ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan tegas gitu, dengan tegas Roh menyatakan kepada Rasul Paulus agar Rasul Paulus menyatakan firman Tuhan ini kepada Timotius agar ini diajarkan di dalam jemaat Tuhan hingga kepada kita hari ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa di kemudian hari katanya ada orang yang melarang untuk kawin gitu. Tentu maksud Rasul Paulus bukan boleh untuk kawin sembarangan gitu. Tetapi di sini tentu maksudnya ada orang yang melarang untuk orang menikah gitu. Kenapa? Seakan-akan kalau tidak menikah itu lebih kudus lagi. Itulah mengapa tema kita kali ini, benarkah bahwa orang tidak menikah, tidak makan makanan tertentu akan lebih kudus? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bukankah Allah yang telah menciptakan manusia ini, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Dia memberikan perintah kepada manusia? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 di sana, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk manusia bisa beranak cucu, untuk manusia bisa memenuhi muka bumi ini, maka untuk reproduktif manusia, maka Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, satu orang laki-laki dewasa, satu orang perempuan dewasa, dan mereka diikatkan dalam pernikahan gitu, perkawinan kudus, sehingga mereka menjadi suami istri. Oleh karena itu di dalam kekristenan, seseorang itu tidak boleh liar gitu. Itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia itu harus membangun rumah tangga, diikat di dalam satu pernikahan yang disebut pernikahan kudus gitu. Dan ingat bahwa pernikahan dalam kekristenan yaitu monogami, bukan poligami. Satu orang laki-laki dewasa yang mengasihi dan mencintai seorang wanita dewasa yang juga mencintainya, dan mereka mau membangun rumah tangga
Dan tidak boleh lebih, suami tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Demikian juga wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Itulah keadilan Tuhan untuk menjaga moral manusia. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan tidak boleh bercerai, hanyalah maut yang dapat memisahkan. Itu hukum pernikahan di dalam kekristenan. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang akhirnya tidak boleh menikah, itu akan lebih kudus gitu? Oh tidak benar itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa? Anda tahu bagaimana suami dan istri supaya ada pengikat di dalam hubungan rumah tangga mereka, maka Tuhan memberikan suatu kesenangan, memberikan suatu kenikmatan dalam hidup berumah tangga. Itu salah satunya hubungan antara suami dan istri. Karena kalau tidak demikian tentu tidak ada susah bagi manusia untuk mereka mau membangun rumah tangga, untuk mengikat suatu pernikahan kalau tidak ada kenikmatan gitu. Oh saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih lagi seorang ibu. Saya tahu ya, saya juga sudah berkeluarga, bagaimana istri saya melahirkan anak-anak saya. Ya 9 bulan dia mengandung. Bahkan di fase-fase hamil muda ada istilah menghidam. Itu bagaimana seorang ibu susah gitu ya, mencium makanan, aroma makanan tentu mereka mual gitu. Ya, dan 9 bulan mereka mengandung dan sampai nanti mereka melahirkan. Dan tentunya sebagai orang-orang yang sudah mengenal, apalagi sudah berkeluarga, Anda tahu bagaimana seorang ibu yang melahirkan, ibu-ibu tahu sendiri bagaimana kesakitannya gitu. Dan berjuang antara hidup dan mati ketika mereka melahirkan anaknya. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tidak ada ya kenikmatan di dalam rumah tangga seperti ini, maka tentu orang tidak akan mau akan susah untuk mau menikah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih itu di dalam Tuhan, Tuhan juga yang memberikan hal itu di dalam diri manusia untuk ada kenikmatan. Dan tidak akan membuat manusia lebih berdosa kalau misalnya orang menikah, dan lebih kudus kalau orang itu tidak menikah. Oh tidak ada itu saudara, tidak benar gitu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, justru Alkitab ini katakan bahwa kalau ada yang mengajarkan demikian, itu bagian dari kesesatan, kesalahan, menentang kodrat yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga ada ya hari ini sering kita dapatkan ada penyelewengan seksual. Ya, ada banyak orang yang menyukai hubungan sesama jenis ya, supaya tidak kelihatan jadi melakukan itu, bahkan pedofilia. Ya, pedofilia. Ya, menyukai anak-anak itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda tahu itu penyelewengan, itu tidak benar. Itulah mengapa sebelum itu terjadi maka maka Tuhan memberikan kepada manusia bagaimana menjalurkan keinginan hasratnya itu lewat pernikahannya. Sehingga Tuhan tidak pernah melarang pernikahan. Dan justru kalau ada orang yang mengatakan ya melarang pernikahan, justru itu ya menentang hukum Allah. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda tahu dosa itu apa? Definisi dosa. Definisi dosa itu menentang Allah gitu. Ya melawan, melanggar hukum Allah gitu. Bukankah Alkitab katakan jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini ya anaknya perempuan, dan sebaliknya ya bagi wanita jangan mengingini sesamamu gitu, atau anaknya laki-laki dan lain sebagainya. Anda tahu bahwa dosa itu bukan saja manusia telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan tubuh gitu. Oh bukan, orang mengintip gitu ya, akhirnya menimbulkan hawa nafsu gitu, atau orang yang memikirkan saja gitu, mengingini dan memikirkannya sehingga menimbulkan hawa nafsu. Itu juga sudah berdosa, itu sudah berzina kata Alkitab. Jadi orang berzina itu, orang berbuat cabul itu bukan kalau orang sudah melakukan hubungan badan.
Bahkan ketika orang mengintip aja itu ini, bahkan ketika orang memikirkannya saja gitu, itu sudah melanggar hukum Tuhan. Itu sudah mengutamakan hawa nafsu. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada orang yang akan lebih kudus karena tidak menikah. Hal yang kedua dikatakan di dalam Alkitab bahwa dengan tegas roh di kemudian hari ada orang, ada kelompok ini, ada organisasi, ada denominasi yang melarang untuk tidak boleh makan ini, makan itu gitu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa gitu? Bukankah Allah yang telah memberikan semua itu bagi manusia? Bukankah Allah itu yang telah menciptakan itu semuanya? Bahkan di pembahasan sebelumnya di dalam renungan Alkitab kita pernah membahas tentang progres makanan. Pada waktu itu manusia ditaruh di Taman Eden hanya boleh makan buah dan tidak boleh makan daging. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada kematian gitu. Tidak boleh. Dan baru setelah manusia jatuh dalam dosa, binatang sudah boleh dimakan dagingnya. Hanya ada makanan-makanan yang dikategorikan haram. Darah tidak boleh karena itu menyimbolkan tentang nyawa. Babi itu tidak boleh karena babi itu suka kekubangan, suka yang kotor, suka makan bangkai gitu. Anjing gitu suka sudah muntah dia makan lagi, ibarat manusia sudah berdosa dia kembali terus atau hidup di dalam dosa. Babi yang suka di dalam kubangan artinya dia hidup di dalam dosa gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu di perjanjian lama mereka sedang ada dalam ibadah simbolik. Jadi binatang-binatang tertentu menyimbolkan sesuatu sehingga Tuhan katakan itu haram. Dan hari ini setelah Yesus datang ke dunia, maka Tuhan Yesus katakan bukan apa yang dimakan, bukan apa yang masuk di dalam tubuh yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar. Itulah mengapa akhirnya kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, nah itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal itulah ada banyak orang yang mengajarkan satu kesesatan. Karena kenapa? Makanan itu tidak akan menguduskan manusia gitu. Makanan itu tidak akan membuat manusia berdosa gitu. Kecuali makanan itu curian atau tipuan gitu atau mungkin makanan-makanan yang dilarang yang bisa merusak tubuh gitu. Nah, itu dosa. Tetapi yang tidak, itu tidak berdosa. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Belum lagi katanya, sering sekali Anda tahu, saya sedikit kita lihat bagaimana kadang-kadang kalau orang berdoa, kuduskanlah makanan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang dikuduskan itu manusia gitu. Makanan itu adalah berkat Tuhan bagi manusia gitu. Kalau kita berdoa ketika kita makan, justru kita berterima kasih, kita bersyukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan makanan itu agar menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kita, bukan untuk menguduskan kita. Sehingga kita tidak perlu mendoakan untuk makanan itu sucikan dan kuduskan. Oh tidak, saudara. Ini pemahaman konsep berpikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi mari firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, benarkah bahwa tidak kawin tidak makan makanan tertentu akan menguduskan? Oh tidak. Mengapa ini? Karena sesungguhnya yang menguduskan manusia itu bukanlah makanan gitu, tetapi yang menguduskan manusia itu adalah Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus yang telah menanggung, menyelesaikan segala dosa kita. Oleh karena itu, dengan kita bertobat, mengakui diri adalah manusia berdosa, dan bertobat dan percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan segala dosa kita, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itulah yang menguduskan kita. Agar kita semakin hari semakin ini kuat dan Tuhan berkenan kepada kita, maka marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, yang menguduskan manusia adalah darah Yesus Kristus. Jadi bertobatlah, jangan sampai orang
disesatkan. Jangan sampai saudara sesat dan menyesatkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.